Saya adalah Edo Sebastian Jaya. Ini adalah presentasi mengenai apa itu confirmatory factor analysis. Jadi, kapan kita menggunakan confirmatory factor analysis, bukan exploratory factor analysis. Di sini saya pakai kemudian saya coret. Nah, jadi kalau misalnya exploratory itu istilahnya to understand the structure of a set of variables. Contoh, untuk kalau confirmatory itu to confirm the structure of a set of variables. Jadi memang mirip sekali. Kedua, to construct a questionnaire to measure an underlying variable. Sama, confirmatory, exploratory bisa. Yang ketiga, confirmatory itu nggak bisa, tapi exploratory bisa. To reduce a data set to a more manageable size, while retaining as much of the original information as possible. Misalnya, solving multicollinearity issues. Exploratory factor analysis itu bisa. Confirmatory enggak. Mari kita ambil contoh dua research example. Satu tentang loneliness, dua tentang psychosis. Silakan buka dan baca PDF masing-masing. Pertama, studi tentang loneliness. Judulnya adalah How Can I Connect with Tea? Let Me Count the Ways. The aim of the study is to discover the factorial structure of loneliness and social connectedness. Metodenya pertama, dia explore the factorial structure of loneliness and social connectedness in two samples using exploratory factor analysis. Kemudian mereka confirm the discovered factorial structure using confirmatory factor analysis. Nah, mereka temukan bahwa the mental representation of loneliness and social connectedness in humans can be categorized as 1. Isolation, 2. Relational connectedness, and 3. Collective connectedness. Gitu. Kemudian, ini contoh penelitian validasi. Validation of the English and French versions of the Community Assessment of Psychic Experience with Montreal Community Sample di Kanada. Jadi di Kanada itu di Montreal orangnya bicara dua bahasa, Prancis dan Inggris. Nah, the aim of the study itu validate, confirm, and explore the factorial structure. Mereka pertama confirm the original factorial structure of the cape using confirmatory factor analysis. Lalu mereka compute the internal consistency of those factors. Lalu mereka explore alternative factorial structure using exploratory factor analysis karena hasil computation original factorial structure-nya nggak bagus. Gitu. Kemudian mereka confirm the discovered factorial structure using confirmatory factor analysis. Nah, mereka confirm the English and French versions of the cape itu original factorial structure-nya ada, cukup oke, tetapi nggak begitu bagus, dan mereka propose a new factorial structure. Nah, kemudian aku mau cerita sedikit tentang penelitian saya, bisa dibuka di jurnal Makara Human Behavior Studies in Asia yang dipublikasikan oleh UI. Jadi, aim-nya sama, mirip yang the English and French version di Kanada, tapi kalau ini bahasa Indonesianya. Tujuannya agak beda, ini confirm original sama confirm yang multidimensi punya, yang dipublish oleh saya dan rekan di Jerman, dicoba untuk dikonfirmasikan gimana nih di Indo. Nah, temuannya adalah ketemu yang original dan yang multidimensional yang dari Jerman, di Indo juga bagus hasilnya. Nah, intinya seperti ini. Jadi yang sebelah kiri itu yang original, yang sebelah kanan itu versi multidimensional yang saya dan rekan di Jerman temukan. Nah, intinya gejala psikotik
awalnya yang original itu terdiri dari uh, 3 latent variabel, gejala positif, gejala negatif, dan depresi. Itu kuesionernya awalnya seperti itu. Nah, gejala positif itu di versi yang baru, yang di multidimensional, itu kami pecah-pecah lagi. Gejala positif itu terdiri dari pengalaman bizar, pengalaman aneh. Itu seperti misalnya merasa dikejar-kejar oleh alien gitu, kan aneh, bizar, halusinasi, dengar bisikan-bisikan, paranoia, ngerasa tanpa bukti yang kuat bahwa orang itu mau nyakiti dia, grandios, waham kebesaran, ngerasa bahwa dia itu mungkin nabi, magical thinking, itu merasa bahwa melakukan sesuatu bisa menyebabkan hal lain yang gak nyambung. Itu gejala positif gitu. Itu dipecah-pecah lagi jadi 5 hal itu, di mana isinya itu item-item gejala positif. Jadi item cape 5, capek 5 di sini. Kalau di kiri itu masuk aja semuanya ke gejala positif. Tapi kalau di versi yang baru itu dipecah-pecah lagi. Cape 5 tuh masuknya ke bizarre experience, bizarre experience masuknya ke positive symptoms gitu. Lalu negative symptoms juga kita pecah-pecah lagi ke social withdrawal, affective flattening, and motivation. Depresi itu kita temukan nggak perlu dipecah-pecah gitu. Itu penelitianku yang dipublikasikan di Makarah Human Behavior Studies in Asia. Nah, kita akan pelajari contohnya, contoh cara melakukannya. Nah, gimana cara kita melakukan confirmatory factor analysis? Nah, ini adalah kode-kodenya. Nanti tolong lakukan sendiri. Akan ada video tutorialnya. Pertama, kita set the working directory. Data SPSS kita ada di mana, kita taruh sini. Kemudian kita minta programnya untuk buka foreign, buka Lavan. Ini di copy paste saja. Kemudian kita loading datanya, kita open datanya, kita buka datanya dengan metode ini. Jadi intinya adalah read SPSS, nama filenya data.sar, use value labels false, yaitu D. D ini tolong jadikan data frame. Kemudian kalau di D itu ada skor 99, ada minus 77, tolong bilang itu tuh NA, missing, gitu. Nah, ini adalah kodenya untuk grafik yang tadi, yang ada di slide 8, gitu ya. POS, yaitu positive symptoms, sama dengan Crewell, itu artinya positive symptoms, terdiri dari item cape frequency nomor 2, item cape frequency nomor 5, item cape frequency nomor 6, dan seterusnya. Pokoknya positive symptoms isinya ini, negative symptoms isinya itu, depresi isinya ini. Gitu ya. Nah, ini cara bacanya terdiri dari, lalu isinya item dan. Nah, ini semua kita kasih tanda kutip, kita namakan 3-factor 3F model 3F dot model gitu ya. Kemudian kita minta dia hitung. Hitungnya gimana? Pakai CFA. CFA dalam kurung 3F model yang ini, datanya adalah D yang tadi, estimatornya adalah MLM. Boleh aja ganti-ganti estimatornya mau apa. Nah, seluruh hal ini tolong kita minta komputernya tolong masukkan ke objek namanya 3-factor fit model. 3factor.fit. Lalu kita minta dia bikin summary-nya. Summary dalam kurung 3factor.fit. Kita lalu minta tolong keluarkan data standardize-nya, data fit measures-nya, keluarin deh itu semua. Nah, nanti akan ada hasilnya. Gitu.
Ini untuk yang multidimensional. Perhatikan bedanya. Jadi, kalau tadi kan mulai dengan POS, yaitu positive symptoms. Kalau ini mulai dengan bizarre experience, terdiri dari item-item sekian. Paranoia, terdiri dari item-item sekian. Grandiosity, terdiri dari dua item 11 dan 13. Magical thinking, MAG, terdiri dari item 15 dan 20. Latent variable social withdrawal, terdiri dari asociality, terdiri dari item 3 sampai 29. Anhedonia, terdiri dari 8, 27, dan 32, atau blunted affect ya namanya. Volition, motivation, itu terdiri dari item 18 hingga 37. Depression, debt, terdiri dari item 1 dan seterusnya. Kemudian kita bilang bahwa kita definisikan lagi, kita tulis bahwa ada latent variable namanya positive symptoms. Ini terdiri dari latent variable lagi, yaitu bis, har, gra, mak, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian kita bikin dengan tanda kutip, masuk ke, kita namakan objek namanya S multidimensional model. Gitu. Lalu ya sama, kita bikin perhitungannya CFA, tolong komputer CFA-kan si S multicape model dengan data bernama D, estimatornya tolong pakai MLM. Setelah itu, tolong masukkan semua benda itu ke barang namanya smulticape.fit. Oke. Setelah itu, komputer tolong keluarkan hasilnya. Ringkesannya aja, summary, smulticape fit, khususnya keluarkan standardized-nya dan fit measures-nya. Sekian. Terima kasih.